Halo, Assalamualaikum. Seperti biasa, saya selalu nggak tahan kalau ngelihat produk bagus atau smartphone bagus yang sudah turun harga banyak. Biasanya sih yang dulu-dulunya nggak pernah saya beli, karena ketidakmampuan ekonomi mungkin dulu, atau ya karena belum jodoh aja ya, karena ngerasa masih mahal. Ini adalah sebuah flagship dari brand yang sempat jadi nomor 1 di Indonesia. Udah tahu brandnya apa? Saya kasih bocoran lagi deh. Sekarang brandnya jadi nomor 4 untuk urusan pengapalan smartphone di Indonesia. Ya betul, ini adalah Samsung Galaxy Note 8. Warnanya warna Midnight Black. Jadi pilihan warnanya di sellernya tinggal 2 kayaknya, Maple Gold sama Midnight Black. Saya pilih yang black aja karena gold ya kayaknya udah out of date banget ya warnanya. Dan ini saya beli, bentar harganya saya liatin ya. Nih, saya liatin Samsung Note 8 6GB, RAM-nya, storage-nya 64GB, itu harganya di 5 juta sekarang. Kemarin sempat galau juga mau beli Note 8 ini apa S8 aja. S8 cuma 4.100.000 tapi RAM-nya 4GB. Kemudian baterainya lebih kecil sedikit, sisanya kurang lebih sama ya, prosesornya, kemudian kelengkapan sensornya. Kalau kamera ini, kamera belakangnya sudah ganda. Kalau S8 masih 1. Nggak tahu yang S8 Plus kayaknya 2 juga ya. Dulu saya dulu pernah dipinjemin S8 Plus sama Lazada. Dan itu pertama kalinya saya nyobain flagshipnya Samsung. Dan puas banget waktu itu. Makanya akhirnya sempat nyobain Note FE waktu itu ya. Apa yang membuat saya tertarik adalah ini mungkin salah satu flagshipnya Samsung yang sensornya atau kelengkapan hardware-nya paling lengkap. Jadi masih punya heart rate sensor yang bisa ukur SPO2 juga atau oximeter. Kemudian juga masih punya iris scanner di sisi depan. Jadi kalau buat unlock-nya dulu pakai mata ya, nggak pakai wajah. Jadi lebih akurat sih harusnya. Tapi nanti kita lihat lah. Mungkin nanti ada video reviewnya yang bahas masalah itu. Kemudian ini dual pixels kameranya. 12 megapiksel OIS plus 2 megapiksel plus 12 megapiksel OIS juga. Ini lensa wide atau lensa utama sama lensa tele ya. Kemudian kamera depannya 8 megapiksel autofocus selfie kamera. Selfie kameranya autofocus loh. Kemudian dia juga punya IP68 water and dust resistant. Iris scanner betul. Knox protected. RAM-nya 6GB, storage-nya 64GB dan sudah support juga wireless charging. Dan ini masih punya charger dan juga masih dapat earphones nih. Earphones tuned by AKG. Oke, layarnya 6,3 inci, Quad HD Plus Super AMOLED. Mantap nih. Dan ini saya sudah beli casingnya ya, KVL. Dan kita unbox aja dulu. Buat lihat isi di dalam paket penjualannya. Berarti ini sekitar 4 tahun yang lalu ya. Kalau sekarang kan Note 20 series. Sebelumnya Note 10. Sebelumnya lagi Note 9, baru Note 8 ini. Sebelum Note 8 ini, Samsung itu ngerilis Note pertamanya yang baterainya 4000 mAh. Note 7 baterainya besar banget untuk ukuran zaman itu dan meledak di mana-mana. Maksudnya meledak itu secara harfiah ya, literally. Jadi ada yang meledak di pesawat kalau nggak salah, ada yang meledak di tangan pengguna sehingga ditarik massal. Di hold dulu sampai akhirnya dirilis ulang dengan baterai yang lebih kecil, jadinya Note FE, Galaxy Note Fan Edition. Nah itu dia sejarahnya pertamanya, ada seri FE, itu kayak refurbish-nya gitu ya, refurbish resmi, ganti baterai, ganti packaging sedikit, dan dijual kembali. Saya puas banget sih sama Note FE waktu itu. Note 8 ini, kalau nggak salah, saya dulu pertama kali dapat undangan dari Samsung buat launchingnya di Note 8 ini. Waktu itu saya nggak bisa datang, terus saya tawarin ke teman yang di Jakarta, ada yang mau datang nggak nih pakai undangan saya? Dan ada teman yang ngambil, pakai nama saya datang ke event itu. Kalau nggak salah, pas undian door prize, dia dapat Note 8-nya. Ya, rezeki mah nggak kemana ya memang. Ini dia Note 8-nya, time to do bigger things. 6,3 inci tapi kerasa bongsor ya. Karena bezel atas dan bawah masih lumayan tebal kalau dibandingkan dengan Note 20 Ultra. Tetap lebih kecil dibandingkan Note 20 Ultra, tapi ini kan layarnya hanya 6,3. Kalau Note 20 Ultra 6,9 seingat saya. Ada stiker IMEI, lalu ada penahan partisinya. Kalau zaman dulu belum ada partisi di sisi atas ya. Kardusnya masih yang dilipat gini, dibuka.
dan masih tebal kardusnya karena masih ada charger, kemudian juga ada OTG tools. Nanti kita lihat ada apa saja. Yang ini adalah eject pin. Ya, betul. Namanya eject pin ya, alias SIM tray ejector. Bentuknya seperti ini, tidak banyak berubah Samsung dari zaman dulu. Dapat ternyata. Dapat hard case. Untung kemarin saya nggak beli hard case-nya. Transparan seperti ini, dan ini ada plastik yang harus dibuka kalau mau dipasang. Lalu ada panduan singkat, sama quick start guide biasanya 2 bahasa, dan kartu garansinya di yang bahasa Indonesia. Ada beberapa lagi, cara mentransfer konten ke telepon Galaxy baru Anda. Ya, sama sih, ini 2 bahasa, kontennya 2 sama. Selanjutnya, ada sebuah partisi yang sangat lengkap nih isinya. Masih dapat earphone yang tuned by AKG. Ini masih pakai jack audio 3,5 mm. Tuh, tambah satu kelengkapan lagi, di flagship Samsung zaman dulu masih ada jack audio 3,5 mm. Sampai dengan S10 series masih ada, tapi di Note 10 series ya, seingat saya yang mulai dihilangkan. Lalu ada kabel charging USB Type A ke USB Type C. Zaman dulu Type C udah keren banget. Ya, oke. Lalu, ini adalah tools buat ganti ujung stylus atau S Pen ya. Dan ada 5 replacement buat ujung S Pen-nya. Di sini ada ear tips tambahan, 2 pasang beda ukuran buat si earphone by AKG-nya tadi. Ini kalau misalkan mau saya keep terus si smartphone-nya, earphone-nya pasti kepake banget nih. Lalu ini ada adapter dari micro USB ke USB Type C, karena zaman dulu pasti masih banyak yang pakai kabel atau colokan micro USB ya. Samsung ngasih nih, lengkap banget kan Samsung zaman dulu dalam paket penjualannya, termasuk ini OTG adapter. Jadi buat Type A ke Type C ada juga. Dan ini kabel chargernya, jadi zaman dulu 15 watt fast chargingnya, 9 volt 1,67 ampere. Kalau di 5 volt dia 2 ampere, 10 watt biasa ya. Adaptive fast charging namanya. Sampai sekarang masih dipakai kabel charger ini. Di A52 masih diberikan yang charger 15 watt, tapi di A72 sudah yang 25 watt super fast charging. Oke, saya beresin dulu mejanya, kita kembali dengan smartphone-nya ya. A few moments later. Oke, ini dia smartphone-nya, dan di sini kita bisa lihat smart switch ada nih. Tadi padahal saya tinggal baca dari sini ya. Nah, ini kelebihannya dari Samsung juga, ada Samsung Gift. Dulu diskonnya menarik-menarik banget. Sekarang belakangan ini saya jarang pakai sih, karena kebanyakan diskonnya itu buat offline merchant ya. Jadi misalkan kamu ke mall, ke tempat makan apa, pakai Samsung Gift itu ada aja diskonnya dulu ya. Kalau nggak buat ambil kupon di e-commerce yang dulu masih rajin bakar-bakar duit, kepake banget. Kemudian ada S-Line, gratis berlangganan hingga 1 tahun koran, majalah, dan tabloid ternama pada perangkat Anda, dan ada My Samsung. Nah, ini aplikasinya yang buat ngecek garansi dan lain-lain. Sekarang kita harus lepaskan plastik pelindung sisi depan dan belakangnya ini. Oke, rada PR juga ya, barusan bersihin bekas stikernya, dan kamu bisa lihat di sisi belakang ini ada 2 kamera 12 megapiksel, yang satu kamera wide, yang satu kamera tele. Dua-duanya punya OIS, ya memang kamera tele pasti butuh OIS ya, dan ini mungkin salah satu hal yang dulu banyak dikomplain adalah penempatan fingerprint scannernya yang di sini, di samping kamera ya, jadi banyak atau sering salah pencet dan kena kamera, jadinya lensa kameranya kotor, dan biasanya aplikasi kamera Samsung tuh bisa ngasih tahu lensanya kotor, bersihin dulu. Tapi kalau sering-sering disuruh bersihin kan bete juga ya. Kemudian di sini ada LED flash buat foto, dan di sini ada heart rate sensor. Nah, kemudian di sisi kanan ada tombol power sendirian saja, sebatang kara. Di sisi atas ada garis antena, SIM tray, dan juga garis antena lagi. Dan SIM card-nya ternyata dual SIM hybrid ya. Jadi kalau mau pakai micro SD, kamu harus korbankan SIM card kedua. Dan di sini ada volume rocker. Kemudian garis antena lagi adanya di sisi bawah ya. Jadi di samping tidak ada garis antena, di sini 2. Ada jack audio 3,5 mm di sisi bawah, port USB Type C, mikrofon, dan speaker grill berupa 4 buah lubang. Dan ini dia S Pen-nya yang warna hitam. Hitam juga S Pen-nya. Ya, seperti ini. Ada 1 tombol di situ.
Tapi seingat saya dulu di Note 8 ini belum ada air gesture. Nggak tahu kalau habis update ya. Ini sendiri katanya OS-nya bisa diupdate sampai dengan Android 9. 9 itu habis Oreo Pie, berarti Pie ya. Ya, buat 2021 berarti ketinggalan 2 versi, hampir 3 versi sih. Karena yang Google Pixel sudah pada dapat Android 12. Sekarang kita buka penutup layarnya. Oh, ini masih kece banget sih. Mengingatkan saya sama Galaxy Note FE yang dulu saya betah banget pakainya, yang warna biru. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen. Ini One UI versi berapa ya? Kangen banget ngelihatnya. Masih serba putih, belum pakai dark mode zaman dulu, belum musim. Sekarang kita lihat dulu about font-nya. Oh, dulu masih belum One UI deh, namanya Samsung Experience 8.5. Android-nya masih Android Nougat. Iya bener ya, NOP ya, Nougat 711. Dengan security patch levelnya 1 Agustus 2017. Jadi ini ya hampir 4 tahun lalu sih bener ya, smartphone-nya. Harusnya sih udah ada software update. Ntar di sini. Device registered, jadi dia registrasi dulu buat garansi. Sekarang kita coba download update-nya dulu. Semoga servernya masih nyala. Ada update 1 gigaan nih. Mungkin naiknya bertahap ya. Dan ini baterainya tinggal 13%, jadi nggak akan sempat buat ngecek sampai software update ke berapa yang bisa didapatkan di Indonesia ini. Tapi kalau ngelihat di GSM Arena sampai dengan Android Pie 9 ya. Kemudian ini nih seperti ini application drawernya. Dan saya mau ngetes Samsung Health, ada nggak sih di sini? Dan taruh jari kita di sini. Nih, itu dia ngukur ya, merah-merah. Oke katanya, jangan terlalu kencang juga. A few moments later. Masih gagal juga. Tapi yang jelas kalau ngeliat fiturnya, nih di aplikasi ini dia bisa ukur kalau buat lari, heart rate, stress juga ada, sama ini SPO2, dan juga bisa ukur water intake ya, konsumsi minum kita, air kita seberapa bagus. Ya, oke, sensornya masih gagal terus. Nantilah kita coba ya di video review mungkin biar lebih lengkap lagi setelah update software. Yang jelas tadi mau daftar iris pun buat unlock pakai biometri gagal juga. Oke. Tadi terlalu dekat mungkin. The iris sensor is not responding. Apa sudah di ini ya? Dibatasi penggunaannya sekarang? Saya nggak tahu deh. Fingerprint scanner nggak di layar ya. Di sini fingerprint scannernya. Kemudian face recognition pakai kamera depan. Tapi ini harusnya ada infrared kameranya juga deh, infrared sensornya, karena di bagian atas bezel layarnya ini cukup lengkap. Ada beberapa hal. Di sini ada 3 buah, kayaknya ada proximity sensor, ada LED notification, 4 deng. Ada infrared kamera juga setahu saya. Kemudian di sini ada 2. Kamera depannya kan cuma 1. Yang satu iris, yang satu apa ya? Pokoknya ya gitu deh, lengkap banget lah sebetulnya biometri di smartphone ini. Dan ini layarnya juga sudah atau masih malah ya, masih curvy seperti ini. Nih buat ini task manajernya atau recent apps-nya masih kayak gini ya. Kemudian kameranya, UI dari aplikasi kamera Samsung zaman dulu seperti ini nih. Ini bikin kangen juga. Eye focus dinyalakan dari sini, tinggal matikan lagi kalau tidak mau. Ini buat zoom-nya, geser-gesernya pakai ini nih. Dan ini bisa juga shutternya dipindah ya ke dalam layar. Kemudian kalau mau rekam tinggal tap yang sebelah sana, nggak usah pindah ke mode video dulu jadi cepet. Ini dia Galaxy Note 8 yang zaman dulu lengkap banget. Hardware-nya, ports-nya, sensor-sensornya, depan belakang ya. Kemudian juga layar masih curve, masih ada jack audio 3,5 mm, ada iris scanner, kemudian ada IP68 juga waterproof-nya. Dan saya sudah beli casingnya. Ini 89.000 apa 99.000 gitu ya. Nih, mantap. Tipis banget, kayak nggak pakai casing. Dan tepiannya edge-nya masih kelihatan.
Oke lah, buat yang tertarik, pengen nostalgia juga, link pembelian seperti biasa akan ada di deskripsi video ini. Dulu saya nggak tahu sih harga barunya berapa, tapi sekarang tinggal 5 juta minimal. Menurut saya harusnya ini udah turun setengah harga ya, lebih malah harusnya. Oke lah, ini dia Samsung Galaxy Note 8. Buat yang penasaran, tunggu video reviewnya, boleh subscribe dulu. Buat yang nostalgia dulu punya kenangan dengan smartphone ini, boleh share pengalaman apa yang kamu temui atau pernah lalui dengan smartphone flagship Samsung yang super lengkap ini. Oke, gitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa, satu lagi. Jangan lupa bersyukur supaya harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia ya. Dah.